Infinix GT 20 Pro adalah smartphone mid-range dengan fitur gaming yang menarik baru-baru ini. Infinix memicu rasa penasaran dengan mengunggah teaser Infinix GT 20 Pro di media sosial mengindikasikan bahwa peluncuran produk ini semakin mendekat. Infinix GT 20 Pro telah melakukan debutnya di Arab Saudi bulan lalu, namun masih belum tersedia di pasar India dan Indonesia. Meskipun demikian, Infinix GT 20 Pro telah tercatat dalam daftar sertifikasi BIS dan TKDN, menunjukkan bahwa peluncuran di kedua negara tersebut mungkin tidak lagi jauh. Peningkatan antisipasi terlihat ketika Infinix memposting teaser khusus dengan klaim bahwa smartphone terbaru ini akan mengguncang dunia gaming. Dengan anggaran sekitar 4 jutaan, kami cenderung merekomendasikan Infinix GT 20 Pro dibandingkan Poco X6 Pro. Alasan utamanya adalah karena Poco X6 Pro seringkali sulit ditemukan di pasaran menjadi barang langka. Oleh karena itu, jika kalian memiliki budget di kisaran tersebut, mungkin lebih bijaksana untuk memilih Infinix GT 20 Pro, yang kemungkinan besar akan lebih mudah ditemukan daripada Poco X6 Pro. Infinix GT 20 Pro dapat ditemukan di pasaran dengan harga sekitar 4,2 juta, sedangkan Poco X6 Pro saat diluncurkan resmi di Indonesia dibanderol seharga 4,9 juta. Namun ada beberapa penjual yang menawarkan Poco X6 Pro dengan harga yang lebih tinggi sekitar 5 juta rupiahan. Mari kita eksplorasi perbedaan antara Poco X6 Pro dan Infinix GT 20 Pro, mengingat kedua smartphone ini berada di kisaran harga 4 jutaan dan menarik untuk dibandingkan. Infinix GT 20 Pro hadir dengan berbagai peningkatan termasuk fitur lampu RGB berbentuk garis melengkung yang menyerupai huruf C di bagian belakang ponsel. Meskipun Infinix GT 10 Pro sebelumnya sudah dilengkapi dengan lampu RGB, ukurannya lebih kecil dan posisinya ada di samping modul kamera. Pada Infinix GT 20 Pro, lampu RGB ini ditingkatkan dengan kemampuan menampilkan sekitar 8 efek warna yang berbeda secara acak. Selain itu, lampu ini juga dapat berkedip dan berubah warna sesuai dengan interaksi pengguna saat bermain game, menambahkan dimensi visual yang lebih dinamis. Perlu diperhatikan juga, meskipun desain kameranya lebih menonjol, ponsel ini tetap ringan dengan berat hanya 192 gram. Dan dilengkapi dengan rating IP54 yang menandakan ketahanan terhadap debu dan percikan air. Sementara Poco X6 Pro menampilkan desain yang sederhana dengan susunan kamera berbentuk kotak di bagian belakang. Infinix menawarkan estetika yang lebih menarik bagi penggemar gaming. Jika dibandingkan, kami jelas lebih tertarik dengan desain Infinix yang terasa lebih sesuai untuk penggunaan gaming dibandingkan dengan Poco X6 Pro. Infinix telah meningkatkan spesifikasi layar pada model terbaru mereka dengan mengimplementasikan panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,78 inci dan refresh rate 144 Hz. Layar ini juga mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision serta memiliki sertifikasi Wide Final L1 yang memungkinkan pengguna menikmati konten Netflix Dolby Vision. Dengan kecerahan maksimal hingga 1300 nits dan perlindungan Gorilla Glass 5, layar ini jelas memberikan peningkatan signifikan dibandingkan model sebelumnya. Sedangkan Poco X6 Pro hanya dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci dan refresh rate 120 Hz. Daya tarik utama dari ponsel ini terletak pada kecerahan maksimalnya yang mencapai 1800 nits, membuat tampilannya sangat terang dan jelas. Dalam hal refresh rate untuk gaming, Infinix memiliki keunggulan tipis dibandingkan dengan Poco. Infinix GT 20 Pro telah mengadopsi chipset MediaTek Dimensity 8200 yang dibangun dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang mutakhir. Chipset ini sudah dikenal luas di kalangan penggemar teknologi sebagai salah satu komponen paling canggih dan menjadi pembicaraan utama di industri smartphone. Jika dibandingkan chipset Dimensity 8300 jelas lebih unggul dalam hal gaming dibandingkan dengan Dimensity 8200. Namun harus diakui bahwa chipset Infinix GT 20 Pro masih tertinggal dari Poco X6 Pro dalam aspek gaming. Poco X6 Pro mampu menjalankan game dengan lancar tanpa masalah, bahkan tanpa perlu tambahan cooler. Smartphone gaming ini tetap terasa dingin. Sementara itu, Infinix GT 20 Pro perlu menggunakan kipas cooler eksternal agar tetap dingin dan stabil selama digunakan. Salah satu inovasi terkini pada Infinix GT 20 Pro yang membedakannya dari seri-seri sebelumnya adalah pengintegrasian chip layar khusus bernama Pixelworks X5 Turbo. Chip ini dirancang untuk mendukung prosesor dalam meningkatkan performa gaming. Infinix GT 20 Pro dilengkapi dengan RAM 8GB hingga 12GB dan penyimpanan internal 256GB yang memungkinkan multitasking yang efisien tanpa mengorbankan performa.
Sementara itu, Poco X6 Pro yang hadir di Indonesia menawarkan performa yang lebih kuat dengan konfigurasi memori 12/512 GB dan menggunakan tipe internal UFS 4.0 yang lebih canggih dibandingkan dengan UFS 3.1 milik Infinix. Teknologi-teknologi Infinix membantu meningkatkan frame rate hingga 120 fps pada game yang secara default tidak mendukung frame rate sebesar itu. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka pengguna XOS 14. Pengguna juga dijanjikan akan mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan, menjamin keamanan dan fungsionalitas yang dapat diandalkan. Infinix telah memutuskan untuk menanamkan kamera utama 108 megapiksel OIS dengan sensor Samsung HM6, serta kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel serta selfie kamera 32 megapiksel. Namun ada satu kekurangan yang terasa signifikan. Infinix telah menghilangkan lensa ultra-wide dari rangkaian kamera ponsel mid-range mereka. Dalam hal perekaman video, Infinix GT20 Pro menyediakan kemampuan merekam video 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya tetap pada resolusi 2K yang dianggap cukup untuk video selfie dan panggilan video. Sementara itu, Poco X6 Pro menonjol dengan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Meskipun kamera selfie-nya lebih rendah hanya 16 megapiksel, perangkat ini masih mampu menghasilkan rekaman video 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya dapat merekam video 1080 piksel pada 30 fps. Dalam hal kamera, Poco kembali unggul atas Infinix. Kami berusaha objektif dan tidak memihak merek tertentu karena ulasan kami di sini bersifat netral. Alih-alih menegaskan karakteristik sebagai ponsel gaming, Infinix justru menghilangkan fitur yang cukup krusial, yaitu jack audio 3,5 mm pada model ponsel menengah ke atas mereka. Langkah ini tampaknya bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih premium pada perangkat terbaru mereka. Kekecewaan bertambah karena ponsel ini juga tidak dilengkapi dengan slot kartu memori, yang berarti pengguna harus mengandalkan kapasitas penyimpanan internal sepenuhnya. Namun beberapa fitur konektivitas lain masih terjaga, termasuk Bluetooth 5.4. Koneksi NFC, sistem pendingin vapor chamber, pemindai sidik jari di bawah layar, ketahanan air dan debu dengan rating IP54, sensor giroskop, serta USB-C 2.0. Dalam paket pembelian yang akan kalian terima, Infinix menyertakan beberapa aksesori gratis untuk meningkatkan pengalaman penggunaan kalian. Ini termasuk case pelindung yang membantu menjaga smartphone kalian tetap aman, fan cooler yang efektif mendinginkan perangkat selama sesi gaming yang intens, serta finger grip yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan kontrol yang lebih baik saat bermain game. Infinix menyediakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 45 watt. Poco X6 Pro meningkatkan kemampuannya dengan menawarkan fitur fast charging 67 watt yang lebih canggih. Saat diluncurkan secara resmi di Indonesia, Poco X6 Pro ditawarkan dengan harga 4,9 juta untuk konfigurasi memori 12/512 GB. Sedangkan Infinix GT20 Pro dibanderol lebih murah, hanya 4,2 juta untuk versi 12/256 GB. Salah satu alasan kami lebih memilih Infinix adalah karena ketersediaan stoknya yang lebih konsisten dibandingkan Xiaomi yang seringkali mengalami kelangkaan produk. Dengan Infinix, kami tidak perlu khawatir kehabisan stok saat ingin membeli Infinix GT20 Pro. Meskipun dari segi spesifikasi keseluruhan Poco X6 Pro memang lebih unggul, kami lebih cenderung memilih Infinix GT20 Pro karena faktor ketersediaan stok dan harga yang lebih terjangkau. Jadi siapkan anggaran sekitar 4 jutaan untuk mendapatkan Infinix GT20 Pro ketika hadir di Indonesia.